Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Melanjutkan pembahasan tentang apa? Menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan kebatilan, menunjukkan salahnya persangkaan orang-orang kafir bahwasanya hari kiamat suatu hal yang sangat mustahil. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalil dari Al-Quran, dari syara' itu ya Al-Quran atau hadis. Kemudian yang kedua beliau menyebutkan dalil hissi, indra, bisa dilihat, kan? Bisa diindra dengan mata, dengan telinga. Kemudian dalil yang ketiga apa? Dengan akal. Masih di dalil yang kedua yaitu dalil dari al-hissi. Dalil al-hissi di situ disebutkan 5 contoh di dalam Al-Qur'an dan semuanya ada di dalam surat Al-Baqarah. Sekarang contoh yang kedua. Ini kalau saya Mbak Dali banyak prakteknya nih, nggak apa-apa toh? Iya, saya Mbak Dali banyak prakteknya ini. Al-misal usani, silakan. Siapa yang baca? Dari sebelah kanan. Fil madhi. Waalaikumsalam. Alladzi fil madhi fil an, jangan pakai idgham kalau baca kitab. Mujarrad, bukan mazid fiilnya. Yudzabihu mazid, itu dibaca mujarrad. Dzabaha yadbahu, dari fi'il madhi dzabaha. An yad maf'ul bih, Baqarah maf'ulun bih, af'ala yuf'ilu wazannya. Titik dulu udah cukup. Al-misalu tsani, contoh yang kedua, fi qissatil qatil. Apa artinya al-qatil? Al-qatil ini kan dia sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Fa'ilun qatilun, yang maknanya adalah maktul. Kalau pembunuhan masdar. Nah, ini sifat di sini, bukan masdar, sifat musabbahah. Yang mana sifat musabbahah yang ikut wazan fa'ilun ada 2 kemungkinan. Bisa bermakna isim fa'il sehingga disebut musabbahatun bismil fa'il,
atau bermakna isim maf'ul sifatun musyabbahatun bismil maf'ul. Dan di sini dia bermakna isim maf'ul. Itu sifat musyabahah yang mengikuti wazan al-fa'ilun. Bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul. Dan di sini bermakna isim maf'ul. Dalil hisi di contoh yang kedua adalah tentang kisahnya al-qatil, orang yang dibunuh. Al-qatil, orang yang dibunuh. Alladzi ikhtasama fihi Banu Israil, yang Bani Israel mereka berselisih di dalam orang yang dibunuh tersebut. Mereka berselisih tentang orang yang dibunuh tersebut. Siapa yang membunuhnya? Siapa yang membunuhnya? Mereka berselisih. Fa'amarahumullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Kemudian menyuruh mereka untuk memukulnya dengan sebagian sapi. Memukulnya dengan sebagian bagian sapi. Liyukhbirahum biman qatalahum, supaya orang yang dibunuh itu memberitahukan Bani Israel, berarti kan hidup Pak ya, masuk mati. So ngomong ya, liyukhbirahum, supaya orang yang dibunuh itu apa? Memberitahu mereka Bani Israel siapa yang telah membunuhnya. Baik. Ini kalau saya praktek perkata dibahas semua Pak. Kalau kita praktek ini. Al-misal usani, al-misal kedudukan di dalam kalimat jadi apa? Antum namanya siapa? Hah? Guntur. Antum? Irfan. Dari mana? Tawangsari. Keduanya Tawangsari. Guntur, terus Irfan, terus Mas Arif, Pak Sinten iki? Pak Mawardi. Saya ngerti Pak. Jati. Antum sering ngerti ra ngerti jenenge. Ini Ikhwan. Dari mana? Teluan. Antum? Mas Agus ya, Mas Agus ya. Ya, Mas Guntur, al-misal kedudukan dalam kalimat jadi apa? Khobar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya enggak ada. Lanjut Mas Irfan. Mubtada. Al-misal mubtada. Nah, terus berikutnya ini kalau yang sudah jelas jawabannya enggak saya tanyakan. Ya, coba ini al-misal mubtada berarti robnya apa? Alamat rofanya? Kenapa alamat rofanya dhamma? Isim mufrad. Berikutnya asani, antum. Asani jadi
jadi khobar, asani jadi khobar. Baik. Berikutnya antum, Pak. Asani jadi khobar. Baik. Terus Mas Ikhwan jadi naktun. Asani jadi naktun. Ya, jadi naktun bukan khobar. Khobar itu ciri khas khobar kalau diartikan, apabila diartikan nanti apa? Dia terletak setelah itu, Pak. Kalau kita artikan itu kan yang namanya mubtada khobar, kalau kita artikan itu maka disisipi kata apa? Itu atau adalah. Itu kalau mengartikan mubtada khobar. Muhammadun qaimun, Muhammad itu berdiri. Alkitabu jadidun, buku itu baru. Nah, itu kalau mengartikan mubtada khobar disisipi kata itu atau kata adalah, atau kadang-kadang itu adalah digabung, tergantung nanti nyamannya gimana dan yang cocok pakai itu atau adalah. Nah, kata yang terletak setelah itu atau terletak setelah adalah dia yang jadi khobar. Kemudian kalau kita meletakkan itu di tempat yang merusak arti, berarti kata itu bukan khobar, kata yang setelah itu. Nah, kalau kita meletakkan, menambahkan kata itu, menambahkan kata adalah, kemudian merusak artinya, berarti yang setelah itu dipastikan bukan khobar. Nah, sekarang al-misalu tsani, contoh itu apa ini? Yang kedua gitu. Contoh itu yang kedua di dalam kisah orang yang dibunuh. Ya, di sini apa? Asani bukan khobar. Ya. Nanti khobarnya adalah fi kisah berupa syibhul jumlah. Asani jadi naktun. Asani jadi naktun bukan khobar. Makanya di situ apa? Asani dengan al-misal, keduanya ma'rifat. Yang mana naat dengan man'ut harus sama dalam kejelasan, dan itu harga mati. Naat man'ut dalam kejelasan, persamaan dalam kejelasan harga mati, nggak ada tawar-menawar. Berbeda persamaan di dalam jenis atau bilangan, masih bisa ditawar kalau naat man'ut. Tapi kalau dalam persamaan kejelasan, nakirah marifat, harga mati, harus sama. Nah, di sini keduanya ma'rifat, ya. Sehingga asani dia sifat karena mengikuti wazan fa'il, isim fa'il, fa'ilun. Asani yang kedua, ya. Sifat mensifati isim sebelumnya al-misal, dan keduanya ma'rifat, jenisnya sama, mudzakkar, bilangannya juga sama, mufrad. Itu mufrad, bilangannya mufrad. Sehingga asani adalah naktun. Sehingga kalau dia naktun, apa i'rabnya Mas Ikhwan? Asani. Alamat rufa'nya apa? Enggak ada dhammahnya kok. Dhammah mana? Dhammah muqaddarah. Dhammahnya di mana? Muqaddarah di mana? Apa artinya muqaddarah? Apa ditakdirkan? Mas Agus. Apa tanda rofaknya? Atau apa? Asani terus karena terus apa? Enggak punya tanda. Iya marfu. Terus tanda rofaknya enggak punya. Dhammah sama berarti kan. Dhammahnya mana?
Nggak ada di situ Kak. Itu nggak ada lah. Berarti bukan domah tandanya. Buka nggak apa-apa, dibuka lagi muhtarotnya boleh kok. Asani tanda rofanya adalah apa? Dhammatun muqaddaratun alal ya. Dhammah yang dikira-kirakan di huruf ya itu. Muqaddarah itu dikira-kirakan. Dhammah yang dikira-kirakan di mana? Di huruf ya, sehingga ya itu aslinya dhammah gitu loh. Asaniyu. Tapi kenapa kok nggak dibaca, nggak ditulis alias muqaddarah? Kenapa dimuqaddarahkan? Sehingga tidak ditulis dikarenakan apa ikhwah? Sikol. Orang Arab sikol itu berat dibaca, dhammahnya berat, susah dibaca di huruf ya gitu. Kalau kita fasih Pak, ya kan? Ya kita fasih, orang Arab yang merasa susah ya. Itu apa? Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya. Muqaddarah alal ya, dikira-kirakan di huruf ya dhammahnya. Mana'a. Apa artinya mana'a? Mana'a min dhuhuriha asiqalu. Mana'a mencegah min zuhur, zuhara yadharu zuhur, nampak. Zuhuriha, dhamirnya kembali ke adzamah. Mana amin zuhuriha asiqalu, mencegah dari nampaknya dhammah sikol, berat. Sehingga kenapa kok muqaddarah? Karena sikol gitu aja gampangannya. Asani kedudukan di dalam kalimat na'tun. Karena dia na'at maka i'rabnya mengikuti al-misal. Mubtada marfu, sehingga asani ikut marfu. Alamatu rafihi dhammatun muqaddarah. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena sikol. Dhammahnya muqaddarah di mana? Apa tadi muqaddarah? Dikira-kirakan, ditakdirkan, tanya takdir yang ngerti. Takdir berarti nanti apa? Takdir, penetapan itu. Al-misal tsani fi qissati al-qatil, fi qissah fi harfu jarrin, qissah ismun majrurun wa shibhul jumlah khobarun. Al-qatil mas galih apa tadi? Guntur. Al-qatil kedudukan di dalam kalimat. Mudhafun ilaih. Ya. Berarti robnya apa? Mas, iya, cer. Berikutnya Mas Irfan, alladzi isim fil huruf. Isim. Kedudukan dalam kalimat. Na'tun. Berarti robnya fi mahali jarrin. Ikhtasoma, berselisih. Mas siapa tadi? Mas Arif. Isim fi'il huruf. Fi'il. Madhi mudhari amr. Madhi. Fa fi'ilnya mana? Ta. Kho. Ngain fi'ilnya. Lam fi'ilnya. Ikut wazan. Ifta'ala. Iya, ikhtasama fi'lun madhin. Ikhtasama fi'lun
madin ya. I'rabnya apa Mas Irfan? Ikhtasama itu. Gak punya i'rab ya? Kenapa? Fi'il madhi kok yang tanyakan kok. Fi'il madhi. Kalau silah mausul itu nggak ada fi'il madhi sampai hari kiamat ya. Silah mausul itu jumlah atau siful jumlah. Yang saya tanyakan fi'il madhi ikhtasama i'rabnya apa? Marfu ya, marfu. Karena terus berikutnya Pak Sinten tadi, Pak Irfan, Pak Wardi, Pak Wardi, Pak Wardi, nggih monggo Pak. Ikhtasoma belum ketemu. Halamannya sudah. Oh ya. Dicari i'rabnya di situ nggak ketemu ya, karena nggak ada tulisan rofa nasab jarnya di situ ya. Nggak ada pilihan gandanya juga ini. Mas Ikhwan, apa i'rabnya? I'rabnya apa kalau malah mabni? Nggak punya i'rab ya, karena dia fil madhi. Ikhtasoma nggak punya i'rab. Tapi bukan karena silah mausul. Silah mausulnya nanti jumlah, bukan fil madhi. Ikhtasoma i'rabnya adalah tidak punya i'rab karena dia fi'il madhi. Absen berapa dengan Pak? Nama kompliten sinten? Oh, ini nomor 20. Oh ya. Ini. Ya. Ikhtasama fi'lun madhin. Dia tidak punya i'rab. Fihi sudah jelas fihi. Banu Mas Agus, kedudukan dalam kalimat fa'ilnya berarti marfu, alamatu rafihi kenapa? Karena asmaul khamsah. Baru kali ini Banu masuk asmaul khamsah ya. Masuk asmaul khamsah Banu. Di sini tanda rofanya adalah apa, ikhwah? Apa? Wawu, karena jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar banuna. Banuna dari ibnun ya. Ibnun. Jamaknya banuna. Makanya keturunan kan banyak keturunan Israel kan. Banu Israel keturunan Israel. Nah, Banu dia apa? Fa'il marfu alamatu rafi'il wawu li'annahu jam'u mudzakkar
Karin. Dan Israel yang baru datang siapa namanya? Pak Eko, Mas Eko. Hah? Terus panggilannya Riko, Mas Riko. Israel itu apa kedudukannya dalam kalimat? Mudhafun ilaih majrur ya. Alamatu jarihi jer, alamat jer kasroh. Kenapa alamat jernya pakai kasroh? Jamak taksir, Israel jamak taksir. Alamat jariyah adalah apa? Wah, al-fathatu li'annahu mamnu'un minas sarfi. Sebab mamnu'nya kenapa? Apa? Alamun a'jamiyun. Alamun a'jamiyun. Alam yang tidak diambil dari bahasa Arab, makanya nggak ada artinya. Tulisannya Arab tapi nggak ada arti ya gitu. Karena memang diambil bukan dari kata bahasa Arab. Alamun a'jamiyun. Israila. Jika bukan Banu Israili, ikhtasama fihi Banu Israila. Fa'amarahumullahu ta'ala an yadbahu baqarah. Yadbahu Mas Guntur. Yadbahu isim fi'il huruf fi'il. Madi mudhari amar. I'rabnya yadbahu fi'il mudhari yadbahu apa? Hah? Yadbahu fi'il mudhari, i'rabnya apa? I'rab. Rafa nasab jer jazm. Era fil mudhari sudah belum? Ya. Nasab. Kenapa nasab? Masukkan ambil nasab an. Apa lama nasabnya? Dibantu lanjutnya Mas Arif.
Irfan. Ini juga Irfan. Arif. Ini mau Irfanuddin. Irfanuddin ya. Muhammad Irfan. Ini Arif. Arif Nugroho. Arif Nugroho Muhammad Irfan ya. Tapi apa alamat nasabnya Mas Irfan? Hadfunun. Kenapa alamat nasabnya hadfunun? Karena bersambung dengan wawul jamaah atau karena apa? Minal asma'il af'alil khamsah. Karena dia termasuk al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Yaitu fi'il-fi'il yang 5 itu adalah fi'il-fi'il yang apa? Bersambung dengan aliful isnain, bersambung dengan wawul jamaah, bersambung dengan ya mukhatabah. Itu al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah, ya mukhatabah. Hingga yatbahu dia fi'il mudhari', i'rabnya mansub. Sebab mansubnya karena kemasukan amil nasab'an. Alamat nasabnya hadfun nun, membuang nun, aslinya yatbahuna. Kenapa alamat nasabnya ya dengan hadfun nun? Dikarenakan dia minal af'alil khamsah. Minal af'alil khamsah. Berikutnya Mas Arif, masih fi'il yatbahuna. Yatbahu. Yatbahu itu fa'ilnya mana? Wow. Ya, wow. Berarti i'rabnya apa wow itu? Fi mahali raf'in. Ya kan fi mahali toh? Kenapa pakai fi mahali? Mabni. Sehingga kalau yang mabni itu jangan langsung rafa nasab jar jazm. Yang mabni itu pakai fi mahali. Fi mahali di tempatnya rofa. Jangan langsung rofa nasab jar jazm. Kemudian an yatbahu. An dengan fi'il mudhari' membentuk apa Pak? Pawardi. Ya hilang jenengan. Namanya tadi mana ya? Mawardi. Mawardi. An dengan fi'il mudhari' membentuk apa Pak? Namanya? Terbentuklah syibhul jumlah. An dengan fi'il mudhari' terbentuklah syibhul jumlah. Betul Mas Ikhwan. Terus yang betul apa? Masdarun muawwal. Masdar muawwal Pak namanya Pak. Kalau syibhul jumlah itu huruf jar dengan isim, huruf jar dengan isim. Ntar dulu. Huruf jar atau isim atau dhorof dan isim itu namanya syibhul jumlah. Huruf jar dan isim setelahnya membentuk syibhul jumlah. Dhorof dengan isim setelahnya membentuk syibhul jumlah. Kemudian setiap ketemu an dan fi'il pasti dia masdar muawwal. Iya, an dan fi'il pasti terbentuklah masdarun muawwalun. Dan semua masdar muawwal tidak akan lepas dari kedudukan. Pasti punya kedudukan sehingga dia punya i'rab. Ya Mas Ikhwan, ya apa kedudukannya? Kenapa kok nasbin?
Ya, kedudukannya berarti apa? Kapan nasab jadi kedudukan nih? Kedudukannya apa? Kedudukan. Iya, kedudukannya maf'ul bih, i'rabnya fi mahalli nasbi. Kalau tadi wawunya fi mahalli raf'in karena mabni. Kalau di sini juga fi mahalli nasbin, kenapa? Kok pakai mahali nggak langsung nasab? Karena tarkib, semua tarkib apa tarkib? Rangkaian susunan, semua rangkaian kalau disebutkan i'rabnya maka fi mahali fi mahali, pakai fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin. Ini sebab fi mahalinya karena tarkib rangkaian. Kalau tadi yadbahu wawunya pakai fi mahali karena mabni. Sehingga an yadbahu di situ adalah maf'ul bihnya amaro. Ya. Tapi jenengan kalau antum perhatikan, antum cek fi'il amaro itu, fi'il amaro nanti yang diperintahkan bukan orang. Kalau orang yang diperintahkan langsung maf'ul bih, Pak. Bentuk perintahnya itu biasanya dengan huruf jar, amarobi. Gitu loh. Amarobi. Al-amru bil ma'ruf, kan pakai bi loh, bil ma'ruf. Al-amru memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Memerintahkan ma'ruf kebaikan, tapi kan konteks Arabnya pakai bi. Al-amru bil ma'ruf, nggak langsung al-amru al-ma'rufa. Amara bisodakotin, kan gitu. Amara bisodakotin, memerintahkan untuk bersedekah. Yang diperintahkan, perbuatan yang diperintahkan itu menggunakan apa? Huruf jar, bi. Makanya sebagian ulama memberikan penjelasan itu an yadbaha itu nasab, iya, tapi nasabnya karena apa? Dicabutnya huruf jar, karena memang amaro itu senantiasa berkaitan dengan huruf jar bi. Nah itu amaro bi. Aslinya gini loh, fa'amarahumullahu ta'ala bi an yadbahu gitu. Aslinya kan gitu. Nah, karena bi-nya dicabut, dihilangkan, dihapus, maka setelahnya menjadi mansub. Mansubnya karena binazai harfil jari. Nasabnya karena binazai harfil jari. Ya itu. Dan amaro sendiri memang cuman memiliki satu maf'ul bih. Nah, ini satu maf'ul bihnya hum. Berarti kalau kita mengatakan an yadbaha itu maf'ul bih lagi, berarti dua maf'ul bih. Padahal amaro cuman memiliki satu maf'ulun bihi, yaitu hum maf'ul bihnya, sehingga an yadbaha itu mansub, iya, tapi karena apa? Binazai harfil jari, dengan nazai mencabut huruf jar. Seperti ihdinas siratal mustaqim. Ihdi tunjukkanlah, nah kami as-siratal mustaqim. Biasanya hadayahdi itu berkaitan dengan huruf jar apa? Ila. Tunjukkanlah kepada, kan gitu. Tunjukkanlah kami, nanya adalah apa? Maf'ulun bih. As-sirata, ihdinas sirata. As-sirata adalah apa? Itu mansub dikarenakan bukan maf'ul bihnya ihdi, bukan maf'ul bih keduanya ihdi, tapi apa? Binazai harfil jari. Meskipun ada yang nanti kalau jangan lihat i'rabul Quran nanti ada yang maf'ul bih kedua, ya, tapi kalau saya sendiri cenderungnya dia nasab binazai harfil jari.
Lanjut nggih. Taib an yadbahu masdarun muawwalun i'rabnya fi mahali nasbin. Berarti kalau berpandangan itu maf'ul bih kedua, ya, maf'ul bih kedua, tapi pandangan yang kedua apa? Mansubnya karena bin naz'i harfil jarri. An yadbahu baqaratan. An yadbahu baqaratan. Jelas maf'ulun bih. Fayadribuhu. Kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk memukulnya. Yadribuna, yadribuhu. Di situ aslinya yadribuna, nunnya dibuang karena bersambung dengan wawul jamaah, seharusnya ada nun yadribuna fil mudhari'. Yadribu, yadribani, yadribuna. Nunnya dibuang, pertanda i'rabnya dua kemungkinan, antara mansub atau majzum. Dan di sini mansub, sebab mansubnya karena apa? Atof. Sebab mansubnya karena atof ke yadbahu. Ternyata atof itu bisa berupa fi'il, tidak melulu isim. Kan fa-nya harf atfin kan? Wa fa summa au amla lakin bal hatta, itu huruf atof. Wa fa, lalu, kemudian. Sehingga diartikan lalu Allah memerintahkan mereka memukul al-qatil. Nah, dhamir Hud kembali kepada al-qatil. Memerintahkan mereka untuk memukul al-qatil. Yadribu fi'lun mudhari'un mansub karena dia ataf kepada fi'il mudhari' yang mansub. Hu-nya jelas dia maf'ulun bih, dan dhamirhu kembali kepada mana? Al-qatil. Yadribu al-qatil. Bi ba'dhiha, dengan sebagian al-baqarah, bagian tubuh sapi betina. Liyukhbirahum biman qatalahu, supaya al-qatil, sehingga yukhbiru di sini Mas Agus tu fi'il mudhari', fi'il madhinya akhbara, dan fa'ilnya yukhbiru apa? Fa'ilnya yukhbiru, ya, dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu ya'udu ala al-qatil. Nah, gitu. Ketika subjek mendahului fi'il, maka saat itulah fa'ilnya menggunakan dhamir mustatir. Siapa yang menghabarkan Bani Israel? Yaitu si al-qatil. Al-qatil mendahului fi'il yukhbiru. Berarti ketika subjek mendahului fi'il, fa'ilnya menggunakan dhamir mustatir. Fa'ilnya menggunakan dhamir kata ganti, mustatir disembunyikan. Hum adalah apa? Maf'ulun bih. Biman qatalahu. Nah, di sini apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, contoh yang kedua, bahwasanya Allah mampu menghidupkan orang yang mati, mampu menghidupkan orang yang mati. Terus di sini ayat ya, berarti sudah ada harokatnya. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, di dalam hal itu, yaitu di dalam kisah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa id qataltum nafsan faddaratum fiha. Wa id, apa artinya wa id? Dan ingatlah ketika, itu ketika qataltum, kalian membunuh seorang jiwa, faddaratum fiha, faddaratum, kalian saling menuduh. Nah, itu. Kalian saling menuduh fiha, disebabkan satu jiwa tersebut.
Kalian saling menuduh disebabkan satu jiwa tersebut. Id, Mas Riko. Isim fil huruf. Ketika dan ketika gitu. Dan ketika kalian membunuh seorang jiwa. Isim ya? Isim. Isim. Yakin? Huruf, yakin? Ragu gitu aja. Id adalah apa ya, huruf atau isim? Ismun. Ismun ya. Id itu ismun. Dan i'rabnya adalah fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Antum kalau ketemu id banyak disebutkan dalam Al-Qur'an id. Id kalau yang artinya ketika loh ya, bukan yang tiba-tiba. Sehingga nanti ada dua arti nanti. Kalau yang tiba-tiba nanti arti dia huruf. Kalau artinya yang ketika itu nanti dia isim id. Dan kedudukannya kalau yang artinya ketika dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih fi mahali nasbin. Maf'ul bih untuk fi'il yang dibuang. Uzkur. Aslinya wadkur id qataltum nafsan. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang jiwa. Makanya ketika antum baca lihat terjemahannya ada tambahan apa? Ingatlah. Padahal itu bukan ingatlah. Ditambahkan arti ingat. Ingatlah itu karena memang dia didapat dari fiil yang dibuang. Uzkur id qataltum. Uzkur ingatlah gitu. Uzkur gitu. Fiilnya dibuang, nah idnya jadi maf'ulun bih uzkur fi mahalinas nasbin. Sehingga bukan huruf idnya, id bukan huruf. Qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijun. Qataltum nafsan fadaratum fiha, insyaallah sudah tahu semuanya. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Dan Allah mengeluarkan, mukhrijun. Mengeluarkan maksudnya memberitahu apa yang kalian sembunyikan. Mas Riko, tadi udah ya id ya? Id sudah nih, berarti berikutnya Mas Guntur. Allah kedudukan dalam kalimat. Apa? Bingung? Setelah wawu cuman dua pilihan. Ada pilihan yang ketiga, tapi pilihan yang ketiga sangat jarang dipakai. Setelah wawu cuman ada dua pilihan. Kalau isim lo ya, kalau isim. Kalau setelah wawu itu isim cuman dua pilihan. Pilihan yang ketiga ada, yaitu maf'ulun ma'ah, tapi sangat jarang dipakai. Makanya kita cukupkan dua pilihan aja. Antara apa? Dua pilihan itu? Hah? Mubtada atau atof. Nah itu.
Isim yang setelah wawu cuman ada dua pilihan antara mubtada atau atof. Nah, tinggal melihat setelah wawu kalimat sempurna enggak? Setelah wawu di sini kalimat sempurna tidak? Allah itu memberitahu apa yang kalian sembunyikan. Sempurna enggak kalimatnya? Sempurna. Kalau kalimat sempurna berarti membentuklah jumlah, sehingga Allah isim di awal jumlah mubtada. Nah, gitu. Sehingga kalau setelahnya wawu itu isim, cuman ada dua pilihan antara mubtada atau atof. Nah, untuk memastikan dia atof atau mubtada, lihat konteks setelah wawu, kalimat sempurna atau tidak. Kalau kalimat setelahnya sempurna berarti isimnya jadi mubtada. Kalau kalimat sebelumnya setelahnya wawu bukan kalimat yang sempurna, maka itu atof gitu. Atof. Sehingga mukhrijun jadi apa? Khobar. Mas Irfan, mukhrijun sigoh apa? Isim fa'il dari fi'il apa? Akhraja yukhriju ya. Mukhrijun isim fa'il dari akhraja yukhriju. Ma di mukhrijun, ma itu ma apa itu? Mas apa tadi? Arif. Ma mausul ya, mengeluarkan, memberitahu apa yang kalian sembunyikan ya. Isim mausul bisa, atau juga bisa ma apa? Ma masdariyah. Kalau mausul berarti punya kedudukan loh. Apa kedudukannya? Kedudukannya mansub. I'rabnya mansub. Kalau saya memang tanyanya kedudukan dulu. Maf'ulun B dari mukhrijun. Maf'ul B bisa atau pasangannya dengan isim? Iya, maf'ulun B, betul. Maf'ul B-nya mukhrijun ya. Maf'ul B-nya mukhrijun isim fa'il. Makanya mukhrijun ditanwin, menunjukkan bukan mudhaf, sehingga namanya bukan mudhafun ilaih. Maka kalau dia bukan mudhaf ilaih, maka jadilah maf'ulun bih mukhrijun. Objeknya isim fa'il. Ya, isim fa'il, isim maf'ul bisa beramalan. Kalau ada alif lamnya, nggak ada syarat lain, Pak. Nggak ada syarat lain yang dibutuhkan untuk beramalan kalau ada alif lamnya. Tapi kalau nggak ada alif lamnya, maka harus terpenuhi syaratnya yang lain, yaitu diantaranya dia jadi khobar. Jadi khobar, jadi naat, atau jadi apa? Terletak setelah huruf nafi atau huruf istifham. Di sini dia jadi khobar, maka bisa beramalan. Meskipun dia kosong dari alif lam, tapi karena jadi khobar bisa apa? Beramalan menasobkan maf'ulun bih ma. Itu kalau ma-nya dianggap isim mausul, tapi kalau dianggapnya ma adalah masdar, ma masdariyah, berarti maf'ul bih-nya nanti ma kuntum taktumun, masdar muawwal. Ma kuntum taktumun itu namanya masdar muawwal kalau ma-nya kita anggap ma masdariyah. Sehingga masdar muawwal tidak hanya an fi'il atau ana isim ana khobar ana, tapi ada masdar muawwal yang lain, di antaranya ma. Ada ma masdariyah. Setelah ma masdariyah itu biasanya jumlah. Biasanya jumlah, entah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah.
Nah, nanti membetullah masdar muawwal, dan ada masdar muawwal yang lain selain dari yang antum ketahui mungkin ya. Itu ya ikhwah yang kita pelajari. Nanti bisa minta diulangi lagi Astaghfirullahaladzim itu atau diteruskan terserah, monggo. Yang penting ngisi kekosongan. Ada yang tanyakan? Mau tanya bingung Pak ya? Ya. Maksudnya bukan berarti tidak bertanya, bukan berarti paham tuh. Ya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.